Membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu itu tidak semudah membalikan tangan gitu ya. Apalagi untuk teman-teman juga pasti sudah tahu nih rasanya untuk membulatkan tekad itu seperti apa. Dan di sini kita malahan bisa ngelihat sebuah tekad yang berasal dari tukang jahit nolep yang sedang terkena masalah akibat miskomunikasi antara Gojo dengan Marin soal event acara anime, ditambah kakeknya yang terkena sakit pinggang yang membuat beban Gojo semakin banyak. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Sono Bisque Doll wa Koyusuru episode keempat. Di episode keempat, di sini akhirnya si Gojo sudah berhasil untuk membuat baju cosplay untuk Marin, di mana Gojo menyelesaikan bajunya dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu. Tetapi dalam minggu-minggu itu, si Gojo tidak mengerjakan semuanya dengan santai ya. Malahan kebalikannya, semua dilakukan dengan beban dan mental yang sedang lemah yang terjadi pada diri Gojo. Stress man, stress. Diawali dengan adegan salah satu pertanda beban yang dirasakan Gojo karena dimulai memikirkan mengenai perkataan Marin yang bilang kalau ada event anime dalam 2 minggu ke depan. Jadi karena inilah, di jalan pulang, Gojo ada memikirkan langkah-langkah yang akan dia ambil untuk membuat baju cosplaynya. Proses pembuatan baju ukuran manusia biasa ini kan baru pertama kalinya si Gojo lakukan. Makanya dia cukup serius untuk memulai jahitan pertamanya kali ini. Namun ketika dia pulang dari berbelanja dengan Marin, di sini dia disambut oleh kakeknya yang menanyakan keberadaan dirinya kenapa bisa pulang telat. Ketika Gojo memberikan alasannya, karena dia berbelanja dengan temannya, sang kakek itu sempat senang. Tetapi ada hal lucu terjadi, karena ketika dia melihat belanjaan Gojo yang jatuh dan ngeliat stocking perempuan yang Gojo baru beli, itu membuat kakeknya terkejut dan syok banget ya. Sampai-sampai jatuh ke belakang yang membuat pinggang belakangnya sakit hingga dibawa ke rumah sakit. Karena di adegan ini sebenarnya cukup lucu ya, ngelihat ekspresi dari kakeknya. Apalagi efek-efek dari adegannya, walau cuma sebentar, ada vibe komedinya gitu. Tapi pas selesai jatuh langsung berubah drastis kan vibe-nya. Dari vibe komedi langsung ke vibe suram. Dengan adegan Gojo yang lagi duduk di lorong rumah sakit. Berasa gelap dan suram gitu kan vibe-nya. Apalagi masa di rumah sakit lampunya nggak dinyalain di lorongnya. Akhirnya setelah si kakek sudah selesai diperiksa oleh dokter, di sini dia disuruh untuk istirahat selama 2 minggu, yang dimana otomatis toko boneka Gojo juga tutup karena kakeknya yang tidak di tempat dan beristirahat di rumah anaknya yang dekat rumah sakit karena kakeknya yang masih butuh untuk pengecekan kembali atau kontrol sama dokter di rumah sakit. Sesuai yang kalian tahu, kalau di awal-awal sudah kelihatan suram itu pasti di sepanjang ceritanya akan banyak adegan vibe-vibe yang mellow sedih gitu ya. Kadang juga adegan suramnya lebih banyak daripada adegan mellow. Apalagi di sini sudah kelihatan mental Gojo yang dari awal kan jarang kena masalah. Namun akhirnya dapat masalah kali ini. Ditambah dia masih punya beban yang lain, terutama bikin baju cosplay untuk si Marin. Di sekolah juga akhirnya Gojo yang sempat tidak masuk sekolah bisa bertemu dengan Marin dan membicarakan masalah yang sedang dihadapi olehnya mengenai si kakek. Ditambah ketika mereka ingin masuk kelas, di sini Marin membicarakan jadwal ujian yang sebentar lagi akan dimulai. Nah, ditambah lagi nih, keadaan mental Gojo yang mulai berimbang karena dia juga baru aja sadar kalau ternyata bentar lagi akan ada ujian semester. Terlebih ditambah ketika di rumahnya, Gojo mendapatkan telepon untuk tamu dari luar negeri yang ingin melihat boneka Hina dan melakukan tur di tokonya yang membuat si Gojo itu bimbang untuk menerima jadwal turnya atau enggak. Tapi karena dipikir Gojo-nya itu bisa melakukannya, dia akhirnya menerima janji turnya. Yang sekali lagi, beban Gojo bertambah dari ngurusin kakeknya, ngurus toko boneka, ditambah janjinya untuk bikin baju Marin yang dikiranya akan dipakai sebentar lagi. Kita sebenarnya bisa melihat di sini muka Gojo itu sudah kelihatan kebingungan dan bisa dibilang kelabakan ya dengan tugas-tugas yang dia terima sendiri. Yang bisa kita bilang lagi linglung gitu ya. Apalagi di setiap pulang sekolah atau setelah melakukan ujiannya, si Gojo langsung buru-buru pulang untuk bisa mengerjakan baju Marin. Dan di beberapa kesempatan, Marin itu datang ke tempat Gojo untuk menemani atau melihat pekerjaannya sudah sampai mana. Namun sayangnya, terlihat dari luar Gojo itu sedang tidak di rumah karena lampunya mati semua. Tapi ternyata si Gojo itu ada nih di rumah dan kita bisa melihat keadaan rumah yang cukup berantakan. Karena di sini Gojo sedang dalam masa suramnya ya, atau bisa dibilang sedang dalam mengalami stres berat yang membuat mood dan tingkah lakunya yang nggak beraturan. Hal ini sesuai dengan yang sudah kita lihat akibat dari beban yang terlalu berat dan banyak yang membuat Gojo itu stres dan tidak bisa berpikir jernih. Tapi untungnya aja, Gojo bisa membulatkan tekadnya untuk membuat baju Marin dikarenakan dia mengingat sebuah perkataan dari kakeknya yang senang ketika melihat senyuman dari klien yang sudah puas dengan hasil pekerjaannya.
Karena memang dari dulu kan mental Gojo ini kan belum matang dan tidak terarah sebenarnya walau dia sudah bekerja untuk membuat boneka Hina. Namun, dia masih tertahan akibat trauma masa lalunya yang menjadi sebuah dinding untuk kemajuannya ini. Ditambah masalah stres kali ini sebenarnya memang cukup dibutuhkan agar si Gojo ini bisa berkembang dan bisa keluar dari zona nyamannya, atau bisa dibilang mendobrak dinding yang menghalangi mentalnya. Makanya setelah Gojo bisa bersemangat dan membulatkan mentalnya untuk melakukan sesuatu dengan serius, akhirnya Gojo bisa menyelesaikan pakaian yang dipesan oleh Marin dengan sempurna. Walau mengalami sebuah halangan, namun akibat dari perkataan kakeknya dan mengingat wajah Marin yang akan bahagia sekali ketika mendapatkan pakaian cosplay yang dibuat oleh Gojo, itulah yang bisa membuat Gojo dapat melewati rintangan mentalnya yang cukup sulit. Akhirnya Gojo sudah bisa berhasil menyelesaikan baju cosplay Marin di sini, di mana Marin yang sudah datang ke tempat Gojo baru saja mengetahui kalau Gojo membuat baju ini selama 2 minggu berturut-turut tanpa henti dan tanpa tidur atau kurang tidur, yang membuat Marin itu kaget dan menangis. Apalagi Marin merasa bersalah karena membiarkan Gojo sendirian dan berpikiran semua akan baik-baik saja, yang sebenarnya tidak begitu ya. Ditambah ada miskomunikasi informasi mengenai event anime yang akan didatangi oleh Marin di sini. Ya memang ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kehidupan orang di sekitar kita, karena kita bukan mereka, dan jika tidak ada informasinya atau cerita dari mereka sendiri, kita juga nggak akan tahu apa yang terjadi pada hidup mereka. Setelah adegan Marin nangis, akhirnya kita kembali dengan cerita vibe yang ceria, karena akhirnya Marin bisa mencoba pakaian yang sudah susah payah dibuat oleh Gojo. Ditambah kita malah bisa melihat sebuah cara-cara unik dari para cosplayer untuk membuat mukanya semirip mungkin dengan karakter yang mereka ingin perankan, seperti eye tape, alis mata palsu, dan riasan lainnya. Well, meskipun tidak ada visual erotik dalam episode ini, tapi kita malah bisa melihat cerita-cerita yang jadi suram terus jadi ceria lagi. Terutama kita akhirnya bisa melihat keadaan Marin yang sudah berdandan dan memakai pakaian full cosplay karakter kesukaannya. Ditambah di sini kan si Marin pakai sendiri ya, tanpa bantuan si Gojo ketika memakai pakaian cosplaynya. Ya kali kan, masa semuanya dibantuin mulu sama si Gojo? Kan malu-malu gitu nantinya kan. Jadi memang kelihatannya untuk episode selanjutnya, kita akhirnya bisa melihat acara event anime yang akan diikuti oleh Marin dan Gojo, yang pastinya kita akan bisa melihat banyak orang-orang lain yang bercosplay juga. Tentu di episode selanjutnya dengan adegan erotik yang mungkin akan terlihat lagi ya. Karena di episode ini kan, masa vibe suramnya ditambah dengan erotik. Dikira film horor Indonesia tahun 2010-an kali ya, yang banyak seminya. Kan gak lucu kalau kayak gitu kan. Oke, itu aja pembahasan mengenai Sonobisku Doll Wakoi Yosuru episode keempat. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.